jumlah urinnya. Kalian sebagai perawat harus memantau berapa urin yang keluar ya, intake-nya berapa, output-nya berapa. Nanti kalau mau membuang, tinggal melihat dulu ya berapa, dicatat di rekan medis. Ya, rekan medis. Apalagi nanti kalau di unit-unit khusus, kalau ICU, ICCU, NCCU itu harus dipantau betul ya, supaya untuk pasien-pasien dengan timbunan cairan, misalkan edema, itu bisa terpantau ya, diet cairannya berhasil atau tidak, apakah masih balance-nya belum seimbang atau sudah seimbang. Salah satunya adalah menggunakan tindakan ini ya. Tujuan utama untuk kateterisasi ini adalah membantu memenuhi kebutuhan eliminasi pasien-pasien yang mungkin tidak bisa ke kamar mandi karena kelemahan dan lain-lain, itu juga bisa ya dipasang. Menghilangkan distensi kandung kemih, adanya tahanan atau distensi ya pada PU atau vesika urinaria kandung kemih. Kemudian penata laksanaan kandung kemih yang inkompeten, mendapatkan spesimen urin untuk pemeriksaan. Jadi untuk pemeriksaan spesimen urin yang khusus ya, itu bisa kita pasang, terus nanti kan keluar tuh. Nah, itu dari kandung kemihnya nanti ditampung di tempat spesimen urin tuh yang kayak darah itu. Nah, itu juga sama ya, nanti dialirkan ke situ, tutup, nanti kirim ke lab. Kemudian mengkaji jumlah residu urin jika kandung kemih tidak mampu sepenuhnya dikosongkan. Residu itu berarti kan sisa urin yang ada di VU. Kalau tidak bisa tuntas dikeluarkan semua, kita ambil langsung ke VU-nya pakai kateter. Atau satu lagi adalah untuk kebutuhan kebutuhan irigasi. Ya, irigasi. Kalau posturap itu biasanya akan ada sisa-sisa darah yang ada di VU situ. Nah, kemudian nanti akan dialirkan, diguyur pakai NaCl. Nah, NaCl terus nanti dikeluarkannya lewat ini juga. Dikeluarkannya lewat sini lagi. Ya. Kan ini diirigasi lewat sini ya, irigasi. Nanti kan masuk, terus nanti dikeluarkan lagi lewat kateter lagi. Ya, lewatnya di kateter ini, lewat sini. Nah, irigasinya lewat sampingnya, kan dimasukin. Nanti keluarnya lewat sini. Ya. Jadi tidak ditampung di dalam. Itu tuh untuk mengguyur supaya sisa-sisa darahnya keluar. Jadi pakainya NaCl yang sediaan 1 liter yang gede, yang 1000 mili. Kalau yang segini kan 500 kan. Kalau segini di loading terus, itu kan cepat gantinya. Jadi yang sediaan 1000 itu khusus untuk irigasi kateter ya, irigasi kateter. Atau bisa saja irigasi kateter itu kita kalau pakai dublumen kayak gini, kita pakai spet yang 50 mili. Spet 50 mili. Yang kayak irigasi lambung. Yang kayak RGT itu, yang 50 mili itu. Ini kita lepas dulu urin bagnya. Kita masukkan lewat sini. Itu untuk sementara, untuk yang sedikit ya, tidak yang berkelanjutan. Kalau berkelanjutan ya enak kalau dipasang 3W ya. Ini jenis irigasi. Terus kemudian selanjutnya adalah ada 2 tipe ya, yang intermittent sama indwelling atau Foley catheter. Untuk yang intermittent itu tidak mampu berkemih 8-12 jam setelah operasi. Nah, pasien-pasien operasi itu kalau nanti kalian jadi perawat, nanti sebelum operasi siapkan dulu untuk dipasang kateter. Kalau nggak dipasang, nanti pas di meja operasi pasiennya BHK kemana-mana ya. Itu sudah standar, kalau pasien mau dioperasi itu harus pasang dulu. Kemudian retensi akut trauma uretra, ada sumbatan yang akut pada saluran uretra. Uretra itu kan keluar kan? Nah, di situ ada retensi akibat trauma, benturan misalnya. Kemudian tidak mampu berkemih akibat obat sedatif atau analgetik. Obat-obat tertentu itu memang dia bisa menyebabkan pasien itu kekurangan output ya. Cedera pada tulang belakang yang mempengaruhi kemampuan berkemih juga bisa ya. Jatuh, terduduk, sarafnya kena, nggak bisa jalan, lumpuh, berkemih pun juga nggak bisa dikontrol ya.
Kemudian dehidrasi, pasien-pasien dengan lansia ya, inkontinensia urin, tidak mampu untuk menahan berkemih ya, tiba-tiba ngompol aja ya, karena memang sudah sphinkternya sudah terganggu ya. Kemudian pengeluaran urin residu atau sisa urin yang ada di vesika urinaria. Kalau inwelling ini obstruksi aliran urin, obstruksi itu sumbatan ya, pasca operasi uretra atau turap tadi ya yang saya sampaikan ya. Kemudian obstruksi uretra juga, kemudian inkontinensia dan disorientasi berat. Pasien-pasien dengan penurunan kesadaran juga sama ya. Pasien-pasien ICU yang nggak sadar itu pasti dipasang. Jadi ini adalah tindakan yang sering sekali dilakukan oleh perawat. Cuma jangan dicontoh kalau yang di rumah sakit ya. Biasanya kalau rumah sakit prinsipnya cuma harusnya steril. Karena kenapa harus steril? Karena beresiko untuk terjadi infeksi saluran kemih atau ISKA. Jadi harusnya sih steril. Cuma pernah kalian di rumah sakit pakai steril? Kalau pasang kateter? Enggak, pasti cuma dikasih kateter, kasih spet untuk mengunci, sarung tangan bersih, pasang. Ya itu nggak tahu ya selama ini kok. Kalau di daerah-daerah masih seperti itu, tapi jangan dicontoh ya. Kalian tahu konsepnya yang benar. Konsepnya yang benar itu harus steril. Makanya kita nanti siapkan salah satunya sarung tangan steril ya. Kita kalah-kalah sekarang. Kita bawa dari rumah sarungnya. Kita pakai sarung tangan steril ya. Prinsip tindakannya steril. Kemudian selanjutnya urin bag, kateternya, gel. Setiap alat invasif yang masuk ke dalam tubuh wajib dikasih gel ya. Kasih gel, bengkok, kemudian NaCl nanti untuk membersihkan dan disinfeksi dan juga untuk mengunci, juga bisa yang mengunci kateter. Kemudian ada duk steril ya. Duk steril kalau kalian nyebutnya duk bolong. Ya. Ini duk steril, ini steril ya. Steril. Kayak orang dioperasi itu yang ditampilkan hanya yang area yang dioperasinya saja. Ini pun juga sama, kalau kita pasang juga harus ditampilkan yang dipasang saja. Karena apa? Untuk menghindari area-area sekitarnya yang tidak steril. Kita pakai duk, nyebutnya sih sebenarnya resminya duk steril ya. Cuma kalau di rumah sakit nyebutnya bukan duk bolong. Karena bolong sih. Terus kemudian ada pom kecil, kemudian ada kasa, ada kapas ya. Kapas itu untuk kalau yang perempuan nanti untuk vulva hygiene ya. Vulva hygiene. Sudah diajarkan vulva hygiene? Sudah ya. Berapa kali bersihnya? 5 kali. Kanan kiri gitu? Iya. Steril apa tidak? Steril. Tidak ya? Bersih ya. Cuma di sini itu salah nempatin biasanya ya. Salah nempatin di area steril. Tidak pasang sarung tangan steril dulu gitu. Bersih dulu. Ya kan? Iya. Yang pakaian sarung tangan sterilnya nanti ya. Nanti setelah vulva hygiene ya. Loh ini pakai sarung tangannya 2. Halaman yang prosedur klien wanita 65 di poin nggak tahu ya kalian benerin belum ya. Kalau punya saya ini 2 kali pasang pakai sarung tangannya nomor 4 sama nomor 7 masih sama, berarti itu prosedur yang lama. Itu dihapus saja, kita pakai yang bersih dulu ya. Tindakan bersih dulu. Masa mau orang cebok di area vagina harus pakai sarung tangan steril dulu? Kan enggak kan? Yang harus steril itu yang masukin kateternya saja. Kateternya saja. Ya itu dari terus kita lihat dulu ya, tirai, jelaskan tujuan, cuci tangan. Sarung tangannya itu sarung tangan bersih aja ya, yang atas tuh ya. Iya. Ganti dulu. Udah. Sudah ya, sarung tangan bersih, perlak pengalas, berdiri sebelah kiri, gunakan tuh. Full sterilnya nanti nggak ini sih Pak? Sebentar, ini berarti setelah Vulva hygiene. Setelah vulva hygiene berarti Coret ya? bawahnya nomor 9 ya? Iya. Bawah nomor 9 kan? Terus baru setelah itu kita masuk ke yang steril kan? Iya. Pasang dulu steril, nah, diganti tuh nomor 7 diganti ke bawah, nomor 4 tadi yang bersih. Iya. 7 itu diganti di bawahnya nomor 9. Kasih aja panah di situ ya, biar nanti kalian nggak bingung.
berikan pelumas, sudah masukkan pelan-pelan. Oh, ini dicek dulu belum ya? Mengecek ini loh, kuncinya sudah benar atau belum. Pasang dulu steril, terus cek kateter apakah bocor atau tidak, ada kebocoran atau tidak, kan dicek dulu ya, sebelum dipasang itu wajib dicek. Di situ belum ada tambahkan ya. Terus habis itu kita beri pelumas ya, atau gel. Setelah itu selesai, isi balon, kemudian masukkan selang hingga keluar. Setelah itu isi balon, terus difiksasi, sambungkan kateter dengan urin bag. Sekarang kita cek yang laki-laki ya. Yang di sini, yang di kotak ini sudah benar belum ya? Oh, ini kopas gitu. Kalau ini sudah benar mana? Oh, belum. Yang kotak juga sama ya? Ini kan masa sarung tangannya udah di atas ya, interaksi. Iya. Berarti yang sarung tangan steril dibawain di atasnya memasang book steril lagi ya? Iya. Dikasih panah. Yang nomor 8. Yang laki-laki memasang pernak pengalas, oke, berdiri di samping sudah meregangkan prekotium pria yang tidak disirkumsisi. Itu untuk pasien-pasien yang belum disunat. Belum disunat itu kan prekotium depannya, kepala penisnya kan masih tertutup ya. Iya. Nah itu harus diregangkan supaya kelihatan OUP-nya, orificium uretra eksternal. Tapi kalau sudah disunat ya sudah, nggak usah diregangkan ya. Ini khusus untuk yang belum disunat. Mungkin yang non Islam ya, yang dewasa tapi belum disunat, atau anak kecil. Kalau anak kecil kan ada juga yang usia 6 tahun atau 7 tahun mau dioperasi tapi belum sunat. Nah itu diregangkan prekotium, ditarik ke bawah ya. Terus kemudian dengan lebih menarik prekotium ke bawah dengan tangan dominan. Kemudian mengambil bola kapas dan membersihkan penis dengan gerakan melingkar dari meatus ke area descendens, mengulangi sebanyak 3 kali. Nah ini berarti juga belum steril ya. Ini belum, karena membersihkan dulu toh. Iya. Baru setelah itu kita pakai sarung tangan steril, Pemasang terus pasang duk steril. atau duk bolong, memberi pelumas. Setelah selesai mengisi balon cairan dan menyambung kateter urin. Sudah selesai. Yuk kita langsung saja ya. Yang